Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum mulai jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi channel Evermost Official. Like, share, dan komen juga ya di video ini. azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah, kawan-kawan semuanya. Berkaitan dengan pengharaman objek transaksi ini, kita bisa kembali kepada pemahaman awal-awal ketika kita belajar fikih muamalat pertama kali. Bahwasannya kaidah yang cukup terkenal adalah al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu itu mubah. Atau kaidah turunannya yang lebih sering kita dengar, al-aslu fil muamalati ibahah. Hukum asal muamalah itu mubah. Illa ayaddula dalilun tahrimiha, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Nah, dari sisi ini kita bisa pahami berarti seluruh komponen, seluruh hal-hal yang berkaitan dengan keduniawian itu hukumnya boleh. Sampai kapan? Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Berarti kalau misalnya kita berbicara masalah bab ibadah misalnya, berarti kan kalau dulu zaman Nabi SAW itu berangkat ibadah hajinya pakai unta, pakai bagel, pakai apa lagi? Pakai kuda mungkin, dan yang kendaraan-kendaraan semisal dengannya. Lalu berarti kalau gitu harus naik itu juga kalau kita berangkat haji? Enggak, berkaitan dengan urusan-urusan dunia gitu ya, berangkat ke sananya gitu ya. Itu bebas mau pakai apa, mau pakai pesawat mangga, Akang Teteh mau berenang mangga, silahkan gitu ya. Maka dikembalikan kepada sesuai dengan kemampuan. Jadi pemanfaatan fasilitas-fasilitas dunia itu hukumnya asalnya adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Karena tidak ada dalil yang mengharamkan memanfaatkan seluruh fasilitas-fasilitas tersebut, maka hukum asalnya mubah, diperbolehkan. Nah, dari sisi ini, begitupun dengan urusan-urusan berkaitan dengan muamalah. Kerja pakai laptop, kerja pakai handphone gitu ya, menggunakan software-software tertentu yang dibuat orang-orang kafir misalnya non-muslim, boleh, nggak ada masalah. Kenapa? Karena tidak ada yang mengharamkannya. Bisnis dengan orang kafir, orang non-muslim, boleh, selama sistem yang dibangunnya adalah benar. Selama mekanismenya di dalamnya nggak mengandung riba, tidak mengandung kezaliman, tidak merampas hak orang lain, boleh, nggak ada masalah. Sebagaimana kita tahu, apalagi kalau urusannya hablum minanas ya, antara satu manusia dengan manusia lain, bahwasannya ketika Nabi SAW beliau masih punya baju besi yang tergadaikan. Kepada siapa? Kepada orang Yahudi. Yahudi kan non-muslim. Berarti Nabi SAW melakukan interaksi dengan non-muslim dalam urusan apa? Urusan dunia. Boleh seperti ini? Boleh, nggak ada masalah. Maka dalam urusan bisnis, bikin platform bisnis, kerjasama dengan siapapun, itu bisa mengenyampingkan dari sisi urusan agamanya, nggak apa-apa. Tapi yang penting sistem yang dibuat gitu ya, terus dengan apalagi dengan akad-akad yang terjadi di dalamnya, itu harus berselaras dan berkesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Itu yang paling penting. Jadi dalam hal ini diperbolehkan. Maka dari sisi ini, pengharaman terhadap sesuatu bila dilihat dari kacamata fikih muamalat, itu biasanya para ulama menyebutkan ada dua hal. Sesuatu itu diharamkan disebabkan zatnya. Zatnya itu berarti kita bisa katakan fisik barangnya. Memang fisik barangnya, si itemnya ini, si objeknya ini memang diharamkan oleh syariat. Itu yang pertama. Sebagaimana nanti kita bahas berkaitan dengan khamar misalnya, bangkai, itu diharamkan oleh syariat. Itu berbicara tentang apa? Tentang fisiknya. Lalu yang kedua, sebab pengharaman itu adalah disebabkan prosesnya atau cara mendapatkannya. Jadi di dalam perspektif fikih muamalah, pengharaman terhadap sesuatu itu dilihat dari dua sudut gitu ya. Yang pertama karena zatnya, karena fisiknya. Yang kedua karena cara mendapatkannya. Evermost.